Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah yaghfiru dhunub wa yastari'u wa sahir kull matlub. Jai habibil mahbub. Al-Fatihah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala akrami khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shama ramadan wa fi riwayatin man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi au kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita awali majlis kita dengan memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita yang terdalam atas semua yang telah Allah titipkan untuk kita. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat sehat, nikmatul Islam, beriman, dan semua nikmat-nikmat yang tidak kita dapat perhitungkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Sehat yang menjadikan afiat. Sehat adalah keadaan di mana jasad fisik kita dalam keadaan enak. Adapun keenakan badan tersebut jika kita gunakan untuk taat, itulah yang namanya afiat. Alangkah indahnya kita kepunyaan sehat, juga kita dapat melakukan afiat. Mudah-mudahan itu semuanya dapat kita wujudkan sejak hari ini sampai terus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, detik-detik menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Malam hari ini adalah malam yang ke-14 bulan Sya'ban. Dan insya Allah besok menurut berita yang sudah disepakati, malam Jumat kita akan melaksanakan nisfu Sya'ban. Pertama, pesan pertama, maka untuk esok malam sebagaimana yang dipesankan oleh para ulama, ambillah besok malam yang sangat mulia ini untuk
kita jadikan bagian daripada keberkahan hidup kita, yaitu kita ambil ibadah kita sebagaimana yang sudah ditradisikan oleh guru-guru orang tua kita. Kita berangkat ke musola-musola, masjid-masjid. Kalau nggak sempat, kumpulah di rumah bersama keluarga. Kita membaca apa yang sudah ditradisikan, yaitu membaca Yasin 3 kali. Dan di situ ada doa yang diajarkan oleh ulama, doa yang kita baca pada malam nisfu Sya'ban. Maka amatlah rugi kalau besok kita nggak mengambil bagian daripada keberkahan malam nisfu Sya'ban. Usahakan itu kita laksanakan pada malam itu, ya, malam 15 bulan Sya'ban. Dan menurut ulama, kebaikan-kebaikan yang bakal kita dapat pada malam itu amat luar biasa. Ya, tidak usah rincikan, tetapi secara umum bahwa kebaikan, keberkahan, karomah yang Allah akan berikan kita pada malam hari itu amat luar biasa. Ya, maka ikutilah saja apa yang sudah dipesankan oleh ulama. Ya, adapun sebagian saudara-saudara kita tidak mengambil keberkahan pada malam hari itu adalah bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak perlu mempermasalahkan apa yang menjadi alasan bagi mereka yang tidak mau mengambil keberkahan pada malam hari itu. Yang kita anggap bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, ibadah apapun, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya, kebaikan yang kita kerjakan, maka tetap saja Allah nggak menyia-nyiakan. Apapun yang Allah berikan udah menjadi haknya Allah. Kita tidak bisa menentukan. Kita barangkali akan mendapatkan ini, mendapatkan itu semua dikembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ulama hanya memberikan gambaran-gambaran saja. Tetapi kalau dikembalikan kepada Allah, maka bahkan Allah akan memberikan lebih dari itu. Ya, maka jangan ragu-ragu, jangan sanksi apa yang udah dipesankan oleh ulama. Baca apa yang diperintahkan ulama. Karena yang kita baca adalah satu amalan yang sangat luar biasa. Kalau kita baca surat Yasin, maka yang kita baca adalah ayat Al-Quran. Surat Al-Quran yang kita baca, itu bahkan hatinya Al-Quran. Ya, Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Yasin, kata Nabi, tergantung apa yang diniatkan si pembaca. Yasin wa ma nawahu. Yasin tergantung yang diniatkan. Dan membaca surat Yasin bahkan itu netral. Artinya bebas kapan saja, di mana saja boleh dibaca. Itu ya. Maka Yasin tidak terikat oleh waktu-waktu tertentu. Beda kalau seumpama ada dalil yang mengatakan bacalah surat Al-Kahfi pada hari atau malam Jumat. Maka keutamaannya Al-Kahfi itu terletak pada malam atau hari Jumat. Tetapi Yasin, dia tidak terikat dengan itu. Dia kapan saja dibaca. Karena malam nisfu Sya'ban itu malam mulia, kita ambil bacaan yang paling inti, yaitu Yasin. Adapun yang diniatkan oleh kita biasanya pada malam itu dengan 3 niat khusus, itu cuman niat khusus saja. Tetapi secara umum kita bahkan dapat lebih dari itu.
Seandainya kita besok niat, ya saya baca Yasin, niatnya dengan niat-niat yang lain, dapat. Niat biar panjang umur, ya, mati husnul khotimah, itu kan diantaranya. Tapi ya Allah saya niatkan mudah-mudahan badan sehat, insya Allah dapat. Ya Allah saya niatkan biar usaha saya dilancarkan. Ya Allah mudah-mudahan baca surat Yasin pada malam ini jodoh saya dimudahkan. Tergantung yang kita niatkan. Ya, itu pada intinya ya. Jadi yang diselisihkan oleh mereka-mereka yang tidak mau karena beranggapan bahwa tidak boleh membaca ayat Al-Quran pada waktu-waktu tertentu. Ya, pada saat-saat tertentu tidak boleh ada pengkhususan. Itu memang benar kata ulama. Tetapi Yasin tidak terikat oleh itu. Ya, Yasin kapan saja dibaca. Adapun sholat sunnah yang kita lakukan adalah sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak itu tidak terikat oleh kapanpun, kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan. Itu sholat sunnah mutlak menurut kaidah fikih. Itu harus paham. Menurut kaidah fikih, sholat sunnah mutlak tidak bisa kita lakukan pada waktu-waktu yang diharamkan. Kapan? Setelah asar, ya. Kapan? Setelah subuh. Kapan? Saat matahari tepat di atas kepala. Itu diantara waktu-waktu yang diharapkan untuk sholat sunnah. Sholat sunnah habis maghrib itu bukan waktu yang diharamkan. Ya. Yang tidak ada aturan itu sholat di Masjidil Haram kapan saja, itu mah bebas. Ya. Lah, habis maghrib bukan waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah mutlak. Kalau orang mengatakan sholat nisfu Sa'ban ada nggak? Nggak ada sholat nisfu Sa'ban, nggak ada. Yang benar adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam nisfu Sa'ban. Seperti kalau Ustaz katakan, sholat tasbih ada nggak? Nama sholat tasbih ada. Dan sholat tasbih itu sendiri ada. Itu baru maknanya. Tapi sholat nisfu Sa'ban ada nggak? Nggak ada. Sholat duha ada nggak? Ada. Emang ada namanya. Sholat duha. Gitu. Jadi sholat istikharah ada nggak? Ada. Sholat tahiyatul masjid ada nggak? Ada. Itu nama-nama sholat yang dikhususkan. Maka mengkhususkan sholat pada malam nisfu Sa'ban tidak ada. Harus paham nih? Sholat dikhususkan pada malam nisfu Sa'ban tidak ada. Ya, seperti sholat yang dikhususkan pada pagi hari setelah matahari tinggi satu tombak, ada nggak? Namanya sholat apa itu? Duha, itu maksudnya. Ya, beda nggak? Paham nggak? Sholat yang dikhususkan pada saat itu ada. Namanya sholat duha. Tapi sholat yang dikhususkan pada malam nisfu Sa'ban ada nggak? Tidak ada. Maka sholatnya kita pada jam itu, saat itu namanya sholat sunnah mutlak. Ya namanya sholat sunnah bebas. Tahu nggak? Sholat sunnah yang tidak terikat oleh sebab dan waktu itu. Sholat yang tidak terikat oleh sebab dan waktu. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Kapan saja? Kapan aja. Gitu. Kapan aja bebas. Jam 9 malam? Boleh. Sekarang? Boleh. Kapan aja bebas. Yang penting bukan pada waktu-waktu ya haramkan. Nah, sekali lagi, cuman karena gitu loh ya. Karena orang melakukannya pada malam nisfu Sa'ban, orang gampangin aja ya. Namanya sholat nisfu Sa'ban. Ya, itu yang disebut dengan problemanya orang nggak paham kaidah fikih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ala hadinya wa hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wa fa'alna anta arhamar rahim taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim.
Rabbi da'wa fi subhanallah wa ta'ala fi salam wa akhiru da'wa alhamdulillah rabbil alamin.